Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya teman-teman terkait dengan bagaimana sih tata cara pengambilan PIN. Nah, ingat ya, ini masih kita berikan versi tata caranya ya. Jadi untuk realnya, jadi nanti untuk bagaimana aslinya dalam pengambilan PIN, nanti kita akan melihat di saat pengambilan PIN itu sudah dibuka ya. Jadi untuk hari ini kita berikan tata caranya bagaimana, terus data apa yang perlu dipersiapkan, langkah-langkahnya seperti apa ya. Nanti kita berikan informasinya terkait dengan PIN ya, termasuk beberapa pertanyaan terkait PIN ya. Apakah PIN itu wajib, terus PIN itu didapat dari mana, bagaimana cara pengambilan PIN ya, kita akan berikan informasinya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, bagi teman-teman mungkin yang baru bergabung atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi kita akan membahas seputar PIN ya. Jadi banyak pertanyaan terkait dengan PIN ya. PIN itu apakah yang lulusan tahun lalu bisa ngambil PIN apa tidak? Terus bagaimana ketika teman-teman tidak memiliki PIN ya, apakah bisa mengikuti PPDB Jatim ya? Nanti kita akan membahasnya. Nah, yang pertama teman, kita awali dengan sebuah pertanyaan ya teman-teman ya. Jadi kita awali dulu dengan sebuah pertanyaan. Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang bertanya terkait di sini ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang menanyakan ya. Ini kita rangkum saja sedikit ya. Nanti teman-teman bisa kalau yang ada ditanyakan bisa dituliskan aja di kolom komentar. Oke, pertanyaan seputar PIN teman-teman. Jadi apa itu PIN? Ya, berarti ada yang tanya apa itu PIN ya. PIN itu adalah nomor identifikasi pribadi ya. Kita sebutnya ada PIN. Jadi nomor identifikasi pribadi. Ini kalau nanti bahasa Inggrisnya, nah ini bahasa Inggrisnya nanti juga ada teman-teman ya, ini ya. Nah, personal identification number ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan kita mudahnya itu adalah nomor identifikasi pribadi. Nah, itu adalah kode keamanan untuk memverifikasi identitas Anda ya, serupa dengan kata sandi atau kode akses ya. Teman-teman pastinya sudah tahu ya, PIN itu untuk digunakan untuk apa ya. PIN itu sama dengan kode aksesnya ya. Jadi sehingga di depan ini kita berikan sebuah kunci. Nah, kunci itu nanti termasuk kodenya ya. Jadi kalau tidak punya kuncinya atau tidak punya kodenya, maka teman-teman tidak bisa mengikuti pendaftaran di PPDB Jatim ini. Oke ya. Terus nanti juga yang nomor 2 di sini, apakah PIN itu wajib? Nah, ini juga banyak sekali pertanyaan ya. Jadi PIN itu wajib ya. Jadi PIN itu wajib setiap calon peserta didik ya, atau yang akan mengikuti pendaftaran khususnya di PPDB Jatim SMA atau SMK Negeri Sejatim ya, itu harus memiliki PIN atau harus mengambil PIN. Oke, nomor 1 bisa dipahami ya. Jadi PIN adalah kode akses atau nomor identifikasi pribadi ya, atau mungkin kita sebutnya kata sandi lah, password lah, seperti itu ya. Jadi untuk bisa mengakses. Nah, yang kedua kita ulang lagi, apakah PIN itu wajib ya? PIN itu wajib ya, harus dimiliki setiap calon peserta didik dalam akan mengikuti proses pendaftaran. Nah, apakah PIN yang poin 3 teman-teman, apakah PIN bisa digunakan untuk semua jalur tahap atau pendaftaran? Yaitu bisa ya. Jadi PIN itu bisa digunakan ya untuk semua jalur atau tahap pendaftaran. Nanti teman-teman untuk jalur tahap pendaftaran ya, silahkan lihat aja di video kita sebelumnya ya, terkait dengan tahap dan jalur. Nah, ini dengan catatan selama belum diterima di salah satu tahap. Nah, teman-teman harus memahami ya, apa itu tahap, apa itu jalur ya. Karena di PPDB Jatim ini ada tahap dan juga ada jalur ya, dimana dalam satu tahap itu mungkin ada beberapa jalur. Nah ya, nanti kalau belum paham lihat aja di sini ya, lihat aja di channel kita ya, pilih aja di playlist. Ini lebih memudahkan kalian dalam melihat video-video tutorial kita. Playlist silahkan pilih di sini ya, PPDB Jatim SMA atau SMK 2021. Lihat aja di playlist. Teman-teman nanti bisa cek aja yang namanya tahap dan jalur ini ya. Tahap dan jalur ya, tahapnya ada berapa, jalurnya apa saja.
Nanti terkait jalur teman-teman juga bisa cek di sini ya. Sudah kita berikan informasinya. Nah, pertanyaan berikutnya ya, di mana dan kapan kita akan mengambil PIN ya. Nah, jawabannya lihat sesuai dengan jadwal PPDB ya. Dan PIN diambil secara online di laman ppdbjatim.net. Jadi PIN ini nanti diambil secara online teman-teman ya. Jadi tidak apa istilahnya, tidak offline ya. Jadi semua kegiatan PPDB dilakukan secara online. Nah, ini sama dengan poin 5. Ambil PIN dilakukan secara online atau offline ya. Semua kegiatan PPDB dilakukan secara online termasuk ambil PIN. Siap, paham ya? Terus nanti ketika teman-teman mengunjungi di ppdbjatim.net ya, ketika belum bisa disuruh untuk memasukkan username dan password, nah teman-teman diabaikan saja ya. Ini dikarenakan jadwalnya belum dibuka. Nah, kemarin sudah kita berikan informasinya ya teman-teman ya, mengenai itu. Yaitu di sini ya, memasukkan username dan password pada laman ppdbjatim.net. Nanti teman-teman bisa cross check. Oke, kita kembali ke PIN. Oke ya, sudah paham ya. Jadi apa itu PIN? Apakah PIN itu wajib? Terus apakah PIN itu bisa digunakan untuk semua jalur atau tahap? Di mana kita mengambil PIN? Dan juga apakah PIN itu dilakukan pengambilan secara online atau offline? Ini ya, ini sekilas dari pengalaman kita ya. Jadi kita berikan informasinya di sini. Oke ya, bisa dipahami ya. Terus berikutnya kita mulai di sini ya. Kita lihat di Juknis PPDB Jatim ya, tahun pelajaran 2021-2022, ini halaman 29. Nah, ini terkait dengan pengambilan PIN. Ya, jadi pengambilan PIN di sini kita lihat di poin A ya. Jadi semua calon peserta didik baru ini mengambil PIN. Jadi semua ya, artinya semua itu tanpa terkecuali ya. Misalkan baik itu di dalam zona, luar zona, atau mungkin dia dalam provinsi, luar provinsi, termasuk lulusan tahun ini dan lulusan tahun lalu itu sama ya, semua calon peserta didik ya, dia harus mengambil PIN. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi ini semuanya berlaku untuk semua calon peserta didik baru. Nah, mungkin nanti cuma hanya yang membedakan adalah untuk lulusan tahun lalu ya, itu nanti biasanya ada linknya sendiri, artinya ada menunya sendiri ya. Untuk lokasi atau situsnya sama, tetap menggunakan ppdbjatim.net, tapi yang membedakan hanya apa ya istilahnya, menunya saja ya. Menunya biasanya ada menu ambil PIN, dan juga nanti ada menu untuk lulusan tahun lalu. Nanti kita berikan contohnya ya di tahun lalu. Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi semua calon peserta didik baru, ingat ya, ini mengambil PIN atau Personal Identification Number dan menentukan titik rumah. Nah, ini yang menentukan teman-teman ya, dengan aplikasi geolokasi melalui situs ppdbjatim.net. Ingat ya. Jadi menentukan titik rumah ini juga sangat penting teman-teman ya, karena kita lihat karena di di jalur ini ya ada jalur Yonasi ya, baik itu SMA maupun SMK. Oke ya. Nanti dengan menggunakan aplikasi geolokasi ya, geolokasi ini nanti teman-teman tinggal menentukan titiknya saja ya. Jadi sebagai persiapan teman-teman bisa menggunakan Google Maps ya. Nanti titik koordinatnya berapa itu nanti bisa digunakan. Kalau misalkan lupa belum bisa, teman-teman bisa cari aja di video kita. Ini ya, cara mudah melihat titik koordinat, garis lintang dan garis bujur. Ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat aja di video kita. Jadi yang pertama teman-teman mengambil PIN ya, dalam proses mengambil PIN ini menentukan titik koordinat ya dengan aplikasi geolokasi melalui situs ppdbjatim.net dimulai tanggal 19 April sampai dengan 31 Mei 2021. Ingat ya, secara online. Pak, bagaimana cara ngambilnya? Nah, ini sudah dijelaskan ya. Jadi PIN itu diambil secara online melalui situs ppdbjatim.net. Oke, berikutnya. Nah, ini kegunaan PIN. PIN itu digunakan untuk apa, Pak? Ya, jadi PIN itu dipergunakan untuk melakukan pendaftaran. Ingat ya? Nah, pendaftaran teman-teman juga harus lihat ya. Jadi pendaftaran ini nanti ada misalkan tahap 1 ya, ada jalur afirmasi. Ya, misalkan ada jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, teman-teman harus melihat jadwalnya. Sini ya. Nah, pendaftaran, ingat ya. Nah, teman-teman kan bisa melihat di sini pendaftaran ya. Jadi semua PIN itu digunakan untuk apa? Untuk pendaftaran. Nah, pendaftaran apa ya? Tergantung teman-teman lihatnya di tahap berapa. Misalkan di tahap 1 ada jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua,
jalur prestasi lomba ya. Di sini ada pendaftaran. Nah, kalau kita kaitkan dengan di sini ya, PIN itu digunakan untuk melakukan pendaftaran. Artinya teman-teman nanti ketika PIN-nya ini sudah dapat, ini disimpan dengan baik. Karena PIN ini nanti digunakan untuk semua jalur pendaftaran. Ya, dengan catatan belum diterima di satu tahap. Ini ya untuk pendaftaran. Nah, ini tahap 2 untuk pendaftaran jalur prestasi nilai akademik. Ya, di sini juga untuk pendaftaran jalur Yonasi SMK dan seterusnya ya. Jadi PIN ini wajib dan PIN ini harus dimiliki bagi semua calon peserta didik baru ya, baik itu luar zona, dalam zona, maupun dia itu lulusan tahun sekarang maupun lulusan tahun sebelumnya. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman terkait PIN. Nanti kalau kurang jelas silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Oke, berikutnya tata cara pengambilan PIN. Nah, ini tata cara pengambilan PIN kalau kita lihat di Juknis BPDB Jatim ya, tahun 2021-2022 di halaman 31. Ini tata cara pengambilan PIN. Kan ya, ini kita masih berikan tata cara ya, karena untuk tanggal pengambilan PIN itu belum dimulai. Sehingga kita belum bisa memberikan tutorialnya secara langsung. Ya, nanti kita insya Allah kita akan mengupdate dan memberikan tutorialnya pengambilan PIN itu secara langsung ya. Jadi ketika pengambilan PIN itu sudah dimulai. Ya, tata cara pengambilan PIN ya, pertama adalah login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan NPSN. Ingat ya, NPSN ya, nomor pokok sekolah nasional. NISN ya, nomor induk siswa nasional dan tanggal lahir. Nah, Pak, apa itu NPSN? Teman-teman bisa cek aja di video kita ya. Di video kita sudah ada terkait dengan NPSN ya, cara mencari NPSN sekolah atau madrasah. Silahkan lihat aja di video kita. Oke teman-teman, jadi ini tata caranya kita berikan sekilas gambarannya ya. Jadi untuk tata cara pengambilan PIN ya, pertama adalah login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan NPSN, NISN dan juga tanggal lahir. Ya. Yang kedua, siswa melakukan verifikasi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Ingat ya teman-teman, jadi sebelum ngambil PIN lakukan verifikasi nilai dulu. Verifikasi nilai ini bagi teman-teman yang lulusan tahun 2021. Ya, nanti kalau yang lulusan tahun sebelumnya, teman-teman harus menginputkan nilainya dulu saat proses pengambilan PIN. Bisa dipahami ya. Jadi, teman-teman harus memahami pra pendaftaran dan juga saat pendaftaran. Ini ya, di jadwalnya ada pra pendaftaran ya. Salah satu pra pendaftarannya itu adalah verifikasi nilai rapor. Di sini ini poin 3. Setelah itu pengambilan PIN. Ini teman-teman yang dilakukan ya sebelum melakukan pendaftaran ya. Jadi A dulu baru ke B ya. Jadi verifikasi nilai rapor atau entry nilai rapor yaitu di sini poin 3. Lihat jadwalnya. Setelah itu baru ke poin 5 pengambilan PIN. Ya. Jadi nanti dalam pengambilan PIN setelah login teman-teman harus melakukan verifikasi nilai rapor ya di semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, ketika teman-teman sudah memverifikasi, berarti nanti waktu ngambil PIN ini nanti teman-teman harus cross-check lagi, apakah nilainya sudah betul atau salah. Sudah, bisa dipahami ya, poin 2. Berikutnya mengisi data. Nah, ini mengisi data. Datanya biasanya mengenai data pribadi ya teman-teman ya, nama orang tua, terus tanggal lahir, terus alamat sesuai dengan KK ya, atau sesuai dengan domisili, dan seterusnya, itu datanya. Nah, nomor 3, berikutnya adalah menentukan titik rumah. Nah, ini menentukan titik rumah atau lokasinya. Nanti lokasinya teman-teman tinggal di titik aja. Nah, sesuai yang sudah kita sampaikan di atas ya, bahwa titik rumahnya silahkan ditentukan dulu ya, dilihat dulu apakah titik koordinatnya itu sudah betul apa belum. Ya, karena ini sangat penting karena untuk titik rumah, karena biasanya digunakan untuk jalur Yonasinya. Ya, berikutnya adalah mengunggah kartu keluarga. Ya, nanti teman-teman tinggal mengupload KK-nya ya. Makanya KK-nya segera disiapkan ya, di-scan. Ya, di-scan, disiapkan dalam bentuk file JPG atau PDF. Karena nanti ketika mengambil PIN, kartu keluarganya harus diunggah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini tata cara pengambilan PIN ya, nanti seperti ini. Berikutnya mengunduh PIN beserta informasi nilai akhir. Lah, nilai akhir ini nanti digunakan untuk jalur prestasi nilai teman-teman ya. Nah, karena teman-teman itu nilainya sudah dimasukkan ya, atau sudah diverifikasi. Nah, teman-teman nanti di poin 4, ini nilai akhirnya sudah otomatis muncul. Bisa dipahami ya, nilai prestasi akademik. Nanti teman-teman nilai rapor dan juga menggunakan nilai akreditasi. Ya, akreditasinya yang digunakan adalah di SMP-nya ya. Jadi yang akreditasi saat siswa itu sekolah di mana ya, di SMP-nya. Nah, ya, bisa dipahami ya. Jadi ini langkahnya atau tata cara dalam pengambilan PIN ya. Jadi yang terakhir adalah mengunduh PIN. Itu nanti kita berikan tutorialnya saat pengambilan PIN sudah dibuka.
Oke, bisa dipahami teman-teman. Nanti dilanjutkan ya. Misalkan kurang jelas silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Berikutnya jangan lupa teman-teman pantau jadwalnya ya. Jadi teman-teman fokus di 3 dan 5 ya, verifikasi nilai rapor dan juga pengambilan PIN. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita naik lanjut. Nah, ini contoh pengisian datanya ya teman-teman ya. Nanti ada kecamatan, desa, NIK, nomor KK, nomor HP, alamat rumah sesuai KK. Ya, terus di sini terakhir nanti unggah kartu keluarga. Ya, ini nanti ketika jadwal pengambilan PIN sudah dimulai. Ingat ya, ini hanya contoh ya. Kita berikan contoh saja. Yang berikutnya teman-teman di sini adalah nilai rapor. Nah, ini entry nilai rapor ya teman-teman ya. Ini pengisian entry nilai rapor ini untuk siswa-siswa lulusan tahun sebelumnya atau tahun 2020 ke bawah ya. Atau mungkin siswa luar Jatim. Nanti ketika ngambil PIN dia harus mengentry nilai rapornya. Ingat ya, ini hanya contoh. Ya, hanya contoh di tahun lalu ya. Nanti teman-teman bisa ngentry nilainya ya. Bagi yang belum memasukkan atau lulusan tahun sebelumnya. Ini ya, nanti teman-teman juga verifikasi nilainya ya, apakah nilai rapornya sudah betul ya, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Ya, ini teman-teman juga harus ini mengecek ya. Ini nanti yang diupload adalah teman-teman yang lulusan lulusan tahun lalu, itu harus mengupload rapornya atau nilai rapornya semester 1 sampai dengan 5. Tapi yang lulusan tahun sekarang tidak perlu ya, karena sudah diinputkan oleh sekolah SMP-nya, jadi teman-teman tinggal verifikasi nilainya saja, apakah sudah betul atau belum. Terus ini lah, nanti teman-teman juga harus melihat nilai rapornya sudah sesuai apa belum ya. Ingat ya, ini hanya contoh, nanti teman-teman bisa cross-check saat pembukaan pengambilan PIN. Berikutnya ini isian data ya, ini isian data KK, jadi mulai dari kabupaten, desa, NIK, nomor KK, nomor HP ini ya. Nah, nanti juga diisi dalam pengisian dalam pengambilan PIN. Ya, maka dari itu persiapkan berkasnya. Nanti sudah kita jelaskan di video kita sebelumnya. Nah, ini ya, jadi pengisian datanya. Nah, ini yang kedua, menentukan lokasi rumah atau titik lokasi ya. Nah, ini nanti teman-teman di titik ya rumahnya mana. Jadi teman-teman belajar menggunakan maps dulu. Jadi apakah titiknya sudah betul? Terus sebelah-sebelahnya ini dilihat. Jangan sampai nanti yang di titik salah. Ya, nanti kalau di titik salah ya berarti lokasinya orang lain dong ya, bukan lokasinya sendiri. Nih ya, jadi nanti di titik lokasi rumahnya itu di mana. Ini saat pengambilan PIN nanti ada ya penitikan rumah. Nah, ini sangat penting dikarenakan apa? Dikarenakan ini untuk digunakan jalur yonasi ya. Yonasinya harus tepat titik rumahnya di mana. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Ini pastikan titik rumahnya sudah betul. Nah, ini contoh ngambil PIN ya. Nanti menunya ketika PPDB Jatim sudah dibuka, nanti ada beberapa menu ya, termasuk menu verifikasi rapor. Nah, di sini ambil PIN ya, jadi lulusan Jatim 2020 atau mungkin 2021. Nanti juga lulusan ini Jatim tahun sebelumnya atau lulusan luar Jatim. Ya, nanti ada saat pengambilan PIN itu sudah dibuka. Ya, ini contoh verifikasi rapor. Ini nanti yang paling awal ya. Jadi verifikasi rapor dulu, setelah itu baru pengambilan PIN. Oke teman-teman, cukup sekian saja. Semoga bisa dipahami ya terkait dengan PIN. Nanti insya Allah kita buatkan tutorialnya dalam pengambilan PIN ketika jadwal pengambilan PIN sudah dibuka. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.